PLL. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai manusia Dan hukum. Buat teman-teman yang belum sempat menonton konten court action kita sebelumnya, bisa langsung cek di sini ya. Sebelumnya kita membahas tentang pengantar ilmu hukum dan sumber hukum. Jangan lupa juga ya buat nonton konten UPS lainnya. Oh iya, kita kali ini mau membahas seputar manusia dan hukum ya. Apa aja yang bakal kita bahas? Jadi kita tuh bakal ngebahas seputar pengertian manusia dan hukum, di mana manusia dan hukum itu adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, karena hukum adalah peraturan yang ditetapkan untuk menjamin hak asasi manusia dan mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat. Kalian tahu nggak apa itu istilah hukum progresif? Hukum progresif dijelaskan oleh Sasvito Raharjo, yang artinya hukum progresif adalah solusi untuk kegagalan penerapan hukum positif. Selain Sasvito Raharjo, Thomas Hobbes juga mengungkapkan suatu istilah, yaitu homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi sesama manusia. Maksudnya apa sih tuh? Jadi maksud dari kalimat itu adalah manusia berpotensi untuk menjadi ganas atau egois kepada sesama manusia lainnya. Oh gitu. Tapi kalian tahu nggak dampak sifat egois terhadap sesama manusia lainnya? Emang dampaknya apa sih, Cip? Nah, dampaknya itu bisa terjadi konflik antar masyarakat. Akibat konflik itu muncul yang namanya kontrak sosial. Kalian tahu nggak kontrak sosial itu apa? Nah, kontrak sosial itu persetujuan antara masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Konsep ini dikemukakan oleh dan nah, sekarang kalian tahu nggak konsep dari Ubi Societas, Ibius itu apa? Nah, konsep ini menjelaskan masyarakat di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Selanjutnya, apa sih pengertian hukum dari beberapa ahli itu? Nah, yuk sekarang kita bahas pengertian hukum dari para ahli. Yang pertama ada dari Utrecht yang mengatakan bahwa hukum itu berisi tentang perintah atau larangan. Yang kedua ada dari Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan gejala sosial yang menjadi aspek kebudayaan. Dan yang terakhir itu ada dari Delevroy yang mengatakan bahwa hukum itu adalah aturan tata tertib yang berdasarkan atas kekuasaan. Sekarang kamu tahu nggak, Cip, apa aja tuh unsur-unsur hukum? Tahu dong, unsur-unsur hukum itu pertama berbentuk peraturan di mana hukum merupakan norma tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia. Peraturan ini dibuat oleh badan resmi yang berwenang seperti pemerintahan atau lembaga legislatif. Peraturan ini bersifat memaksa agar dapat dipatuhi dan memiliki sanksi bagi si pelanggarnya. Nah, kalian tahu nggak dalam penerapannya hukum itu memiliki fungsi krusial loh. Yang pertama ada fungsi pengaturan, yang artinya hukum berfungsi untuk memastikan keteraturan dan keamanan di dalam masyarakat. Yang kedua ada fungsi keadilan, yang berarti hukum berfungsi untuk memastikan keadilan bagi setiap individu masyarakat. Yang ketiga ada fungsi perdamaian. Fungsi perdamaian adalah hukum berfungsi untuk membantu menjaga kedamaian dan menyelesaikan konflik secara damai di antara masyarakat. Yang keempat, ada fungsi kesejahteraan, yang artinya hukum berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan setiap masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima, ada fungsi kebudayaan, yaitu di mana hukum berfungsi untuk mencerminkan budaya dan moralitas suatu masyarakat. Dan yang terakhir, ada fungsi dinamika, di mana hukum berkemungkinan untuk berkembang mengikuti sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, sekarang gimana sih awal mulanya adanya hubungan antara manusia dan hukum itu sih, Cik? Nah, di Indonesia sendiri asal muasal hubungan hukum dan manusia itu terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, hukum adat sebelum abad ke-16 ditandai dengan eksistensi hukum yang bersifat tidak tertulis, bergantung pada kebiasaan dan tradisi masyarakatnya. Yang kedua, hukum kolonial pada abad ke-16 sampai 20 muncul saat bangsa Eropa datang ke Indonesia yang membawa sistem hukum mereka sendiri. Hukum kolonial itu diberlakukan bersamaan dengan hukum adat, bahkan sering menggantikannya. Nah, yang ketiga muncul setelah kemerdekaan. Pada periode ini munculnya itu hukum nasional, di mana negara Indonesia mulai membangun sistem hukum nasional sendiri. Yang terakhir, periode reformasi hukum pada tahun 1998 sampai sekarang, di mana setelah runtuhnya rezim Orde Baru, hukum Indonesia berupaya meningkatkan keadilan dan transparansi dalam sistem hukumnya. Jadi kita kan tuh udah bahas Ubi Societas, Ubi Ius. Nah, kalian tahu nggak sih arti dari adagium itu apa? Nah, adagium
Ubi Societas Ibius ini menggambarkan bahwa hukum hadir dimanapun masyarakat itu berada. Tahu nggak sih, Cid? Ternyata keberadaan hukum itu tidak terbatas hanya pada saat manusia sudah beradab saja loh. Ternyata keberadaan hukum itu sudah ada sejak zaman primitif. Bahkan pada zaman primitif itu sudah terbentuk awal mula bentuk-bentuk dari hukum. Yang pertama itu tentunya dalam bentuk peraturan atau kebiasaan yang tentunya dihormati dan dilindungi. Nah, untuk mencapai penerapan hukum diperlukan upaya yang bersifat memaksa. Upaya ini dinamakan sanksi. Tapi kalau dilihat dari kenyataannya, seringkali terjadi ketidakseimbangan dalam pemenuhan ketiga nilai itu. Keadilan tidak hanya dipandang sebagai nilai normatif, tapi juga menjadi unsur konstitutif bagi hukum itu. Sebagai aturan, tidak layak disebut sebagai hukum jika tidak mencerminkan prinsip keadilan. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, aparat penegak hukum harus mengacu pada teks undang-undang dan juga nilai-nilai keadilan. Karena hukum itu berperan sebagai instrumen pengatur kehidupan dalam negara hukum. Tapi kamu tahu nggak asas-asas hukum itu apa? Tahu dong, asas-asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar di belakang sistem hukum itu sendiri. Asas-asas ini tertuang di dalam asas-asas hukum atau merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Kalian tahu nggak sifat asas hukum itu apa? Ya, betul. Asas hukum bersifat umum dan abstrak. Pada umumnya, asas hukum itu berubah mengikuti kaidah hukumnya. Sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Oke, jadi kesimpulan kali ini, hukum itu hadir sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma bisa dikatakan sebagai aturan atau petunjuk bagi seseorang dalam bertingkah laku. Norma hukum sendiri diciptakan oleh lembaga-lembaga kenegaraan yang berwenang, seperti badan legislatif melalui mekanisme tertentu. Di Indonesia, contohnya ada MPR, DPR, dan pemerintah sesuai dengan jangkauannya masing-masing. Nah, sampai sini dulu ya penjelasan kita mengenai manusia dan hukum. Nantikan konten Cut Action selanjutnya di channel UPS FH UPN VJ. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. sampai jumpa di konten Cut selanjutnya.